Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya Fidarum Febiati sebagai moderator jalannya rapat pada hari ini. Mungkin bisa langsung aja ya untuk kali ini kita akan bahas pembuatan program kesehatan kerja bagi pekerja tambang batu bara. Nah, tadi kan kita udah nyari kan untuk studi kasusnya juga. Mungkin bisa dilihatkan jurnalnya. Oke. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa terdapat kuesioner dengan hasil 68% karyawan merasakan dampak paparan abu terbang batu bara berupa keluhan kesehatan pada kulit. Selain kuesioner dan juga wawancara, data pendukung lainnya dari jurnal tersebut bersumber dari data poliklinik yang menunjukkan bahwa pada bulan Februari terdapat 6 kasus iritasi kulit dan pada bulan Maret terdapat 3 kasus. Untuk terjadinya penyakit dermatitis kontak kulit itu tidak hanya dikarenakan atau tidak hanya disebabkan oleh paparan abu, namun juga disebabkan oleh personal hygiene pekerja taman tersebut juga. Jadi habit dari pekerja taman tersebut juga mempengaruhi eh, kesehatan pekerja tersebut. Dapat diketahui atau dapat dibuktikan dari jurnal tersebut bahwa terdapat hubungan personal hygiene dengan kejadian penyakit dermatitis di wilayah kerja Puskesmas Polri Gagalama tahun 2021. Mungkin dari studi kasus tersebut dapat menjadi latar belakang dari pembuatan program kesehatan kerja dari kelompok kami. Mungkin Oke, dapat aku itu. izin nulis poin-poinnya tadi ya. Mungkin bisa langsung ke pembahasan kita mau bikin program apa ya teman-teman. Mungkin ada saran dari teman-teman dari latar belakang tersebut, kita mau bikin program kesehatan kerja apa? Aku mau kasih saran. Gimana kalau kita nanti memberi pelatihan pada pekerja mengenai dermatitis tambang tersebut? Oke, Ya, mungkin boleh ya ditulis. pelatihan berarti pelatihannya mengenai dermatitis aja ya. Iya, kayak lebih ke itu sih, Iya, kayak pengetahuannya nggak Sindra? Pengetahuan tentang dermatitis kontak. iya. Nah, itu nanti gejala awalnya apa gimana gitu, terus nanti pengenanganannya gimana, biar kerjanya tahu, diberi pelatihan rutin, gitu. Edukasi lah. Ini Kayak semacam kayaknya toolbox gitu itu kan ya, mengenai penyakit Gimana, apa? Dit? semacam kayak briefing pagi, toolbox pagi gitu ya, memberikan edukasinya. Ya. Iya, bisa itu. Kayak safety induction gitu lah atau safety talk. Kalau Mungkin saya, lebih ke kayak aku lebih ke pelatihan rutin nggak sih, Rek? Soalnya kalau safety induction atau safety talk tuh, kalau safety induction udah nggak mungkin. Tapi kalau safety talk itu berarti dilakukannya setiap berapa, ada timelinenya juga nggak sih? Itu gimana? ada. Kita seharusnya setiap hari sih. Tapi kalau setiap Kamu ini hari lebih seperti bahasnya ini. terus, Berarti ya harus pelatihan rutin bulanan gitu aja kan. Kayak pelatihan 3 bulanan gitu. Hmm. Yang mana boleh. nanti kayak kerja dikumpulkan di satu tempat kayak ada semacam pelatihan itu. Oke. Ya berarti itu safety talk aja. Tiap berapa bulan? 3 atau 2? 3 mungkin ya. Nanti Eh, outputnya bisa dilihat kayak dikasih apa ya, pekerjanya kayak dikasih kuesioner gitu, jadi bisa di track
kira-kira pekerja itu udah memahami apa belum. Dan juga selama selama 3 bulan itu dilihat juga apakah ada perubahan perubahan perilaku dari pekerja tersebut. Mungkin mau ada yang usul lagi Rek, buat programnya. Aku mau usul mungkin bisa ini juga terkait sanitasi lingkungan yang ada di area tambang sana. Mungkin bisa apa ini sanitasi pada toiletnya kan di sana juga tempat tambang juga banyak cacing tambangnya gitu. Boleh jadi kayak penambahan gitu ya, kayak lebih memperhatikan fasilitas sanitasi di tambang tersebut mungkin ya. Ya benar bisa. Eh, fasilitas sanitasi itu lebih ke yang di bawah tanah atau yang di atas tanah ya kayak gitu tuh. Soalnya kan misalnya di bawah itu pasti juga sulit kalau misalnya kita mau bikin sanitasi atau mungkin bisa collab dengan yang divisi-divisi lain gitu buat buat bantu kita bikin sanitasi di bawah tanah kalau misalnya tambangnya di bawah tanah. Mungkin kayak kalaupun buat sanitasi di bawah tanah itu buat yang semacam sementara gitu loh. Kayak apa, box-box atau apa gitu. Kan biasanya gitu. Kemana kayak sanitasi itu bisa dirubah sewaktu-waktu jika nantinya tempat pertambangan itu kayak udah selesai terus kayak bisa ditindakan lagi gitu-gitu loh. Enggak sih? Boleh, tapi menurutku tetap kita berarti kayak kolaborasi nggak sih seperti katanya Safina tadi. Soalnya meskipun berupa box-box yang bisa dipindahkan suatu waktu itu tetap kayak masih perlu tahu kira-kira kita menaruh di situ tuh aman apa enggak untuk di bagian apa tuh namanya areanya itu sendiri. Betul. Berarti kalau mau collab atau gabungan-gabungan gitu sama divisi apa ya? Bentar. Yang engineering biasanya kayak gitu-gitu. Yang merancang, mendesain gitu. Mungkin bisa collab juga sama apa teknik pertambangan, terus teknik apa itu yang yang biasanya tentang tanah-tanah itu loh, yang kuliah tentang Nah, itu tanah-tanah apa itu. ya? Geologi. Oh ya kayak gitu. Biologi. Sama ini nggak sih kayak teknik lingkungannya nggak sih bagian environmentalnya? Soalnya kan Benar. juga hubungannya sama sanitasi. Iya, iya. Intinya semua yang berkaitan dengan teknik ya itu yang dikolaborasikan. Terus ini aku punya saran buat yang program yang pertama tadi gimana kalau dinamakan wader, wader tambang. Jadi kita punya nama Apa program itu Mas seperti Tambang? itu. What about dermatitis kontak kulit pertambangan. Jadi ada nama Boleh. Boleh. Oh itu maksudnya kayak nama dari pelatihan untuk pekerjanya gitu ya? Iya. Boleh. lebih ke nama program yang kita buat sih. Jadi kayak misalkan kita apa ya kayak ya nama program kerjanya kayak misal mau mengadakan pelatihan itu nanti namanya tuh
wader tambang gitu. Gimana? Apa mungkin ada masukan dari teman-teman? Boleh, itu sih oke juga. Itu udah bagus. Dari akronim dan isinya secara sekilas oke. Ya, berarti apa tadi? Water tambang ya. Water tambang, water matitis tambang. Mungkin ada program lagi teman-teman selain yang udah disebutin tadi. Dari teman-teman mungkin ada. Adit mungkin Mau ada Adit. tanya kan, bentar, Mungkin ini kan oh bentar. Ini kan ya dengan bantuannya itu dari divisi engineering ya berarti. betul. Atau karyawannya, lebih ke karyawan apa lebih ke bagian divisi ya? Divisinya, kayak kataku. Divisi. Heeh. Kalau geologi juga divisi. Iya, Eh, terus mungkin ada program-program lain. Kayak Aku aku mau saran. Boleh. Mungkin bisa ditambahkan apa sanitasi untuk kesehatan pekerjanya dengan menyediakan air minum yang bersih. Boleh. Mungkin lebih ke itu ya, kayak air minum sama air yang buat sanitasi ya itu. Ya, Jadi nanti ada yang untuk lingkungan, ada yang untuk dirinya pekerja apa, ada yang untuk diri sendiri gitu maksudnya. berarti berikan, mungkin air bersihnya ya, fasilitas di area tambang gitu ya. Tambang. Mungkin ada tambahan. kayak aku mau saran nambahin juga sih ya. Itu kan dari sisi kesehatannya udah, dari sisi kebersihannya udah, terus dari sisi kayak edukasinya udah. Mungkin ada tambahan saran kayak adanya pengembangan inovasi teknologi gitu loh, yang ada di lingkup pertambangan. Contohnya kayak ngembangin AI, artificial intelligence gitu-gitu loh. Yang mana dalam pengembangan inovasi teknologi itu dapat kayak meningkatkan operasional efisiensi sama kayak apa produktivitas di tempat kerjanya gitu-gitu loh. Gimana? Safina commute. Oke, boleh. Jadi kayak misalnya itu lebih ke, itu kan tambang batu bara ya. Biasanya kan tambang batu bara itu di bawah. Dan mungkin AI-nya itu buat pekerja-pekerja yang berada di bawah gitu. Atau gimana? Nah, ya betul kayak kan pertambangan ada yang di bawah. Nah, di bawah itu kita lebih mengerahkan teknologi semacam robot gitu loh. Jadi kayak meminimalisir orang atau pekerja yang bekerja langsung di bawah tanah. Sehingga kalaupun ada orang yang bekerja di bawah tanah itu lebih ke proses maintenance saja, lebih ke perawatan untuk robot yang bekerja di bawah tanah gitu. Sehingga dari risiko-risiko kayak yang tadi sanitasi segala macam itu bisa diminimalisir gitu loh. Jadi lebih meminimalisir apa ya pekerjanya biar nggak kontak langsung ya sama bahaya-bahaya yang menyebabkan dermatitis tadi itu ya. Nah, betul. Ya, dan meningkatkan keselamatan kerja karyawan pasti. Pengembangan AI-nya itu apa ya namanya? Jadi kayak pengembangan AI buat kendaraannya gitu lah. Atau gimana ya? Kayak semacam AI apa ya, robot yang Ngepur. semacam ya semacam kayak gitu gitu loh, kayak semacam robot yang bisa tahu oh ini ada potensi hasil tambang di bawah tanah yang bisa
keruk yang bisa digali lebih dalam lagi dengan mengembangkan inovasi teknologi tersebut. Cara aku tak lihat di Google ya namanya lebih ke Smart meaning. mungkin teknologi report ya cari Oh iya benar, kayak contohnya itu yang udah diterapkan sama PT Freeport itu loh, yang menerapkan sistem apa teknologi smart mining. Nah kayak gitu-gitu. eh, ini ya mungkin ya. Smart meaning ini ya. Nah kayak gitu-gitu. Membuat Eh, jalannya gitu-gitu. eh, berarti lebih ke smart mining. Pun Aku mau nambahin dong buat yang program kerja tadi yang pertama itu, yang wader tuh mungkin bisa juga ada rangkaian inspeksi atau audit dari kita buat lihat eh, habit dari pekerjanya tersebut gimana. Em, inspeksi dan audit itu lebih berupa kayak gimana ya? Kayak pengecekan Lebih aja, jadi dari jadi misal kayak kita keliling, terus kalau misalkan lihat kayak pekerja mungkin eh, safety shoes-nya kayak gimana, atau mungkin nggak pakai apa tuh nggak pakai APD lengkap tuh bisa kayak langsung ditegur kayak gitu-gitu gimana? tapi ini kan poinnya lebih ke dermatitis ya. Apa dimasukin aja nggak apa-apa. Tapi kan dermatitis kontak kulit. Apa sih? dimasukin ke benda kegiatan aja nggak apa-apa. Kenapa? Masukin aja. Iya. Berarti ini auditnya tuh audit yang nggak terjadwal ya, sing tiba-tiba gitu. Maksudnya Ya, Iya. bukan? mungkin terjadwal bagi kita tapi tidak terjadwal bagi Iya. pekerja. Kalau terjadwal Oh ya. bagi pekerja nanti pekerjanya malah gawe cuma pas hari itu aja nanti ketahunya. Pakainya kalau tertibnya tuh hari dari itu aja tahu jadwalnya. Berarti itu ya lebih ke melakukan audit tidak terjadwal gitu tuh ayah. Tidak pekerja gitu Ya, kan. Lebih Ya, tepatnya inspeksi dadakan. inspeksi tak terjadwal. Oke. Ini Eh, belajaran. juga mau ingin kasih saran satu menambahkan kalau kita ini melakukan kayak pengecekan sebelum melakukan pekerjaan gitu kayak MCU itu bisa enggak? oh iya MCU. Jadi kayak itu nggak Mbak, apa kayak eh, identifikasi dini gitu nggak sih Mbak? Kayak orang ini kena apa enggak gitu ya? Ya, ya, sebelum melakukan pekerjaan. Berarti MCU tentang dermatitis gitu ya? Iya, medical check up gitu. Mbak mau nanya, MCU-nya itu lebih ke MCU awal sebelum kerja atau MCU rutin gitu ya? Mungkin lebih ke rutin atau gimana? Sebelum kerja juga nggak bisa. Jadwal nggak sih kayak jadwal ada jadwal setiap berapa bulan sekali gitu. Soalnya kan kita nggak tahu dermatitis itu menyerang ke pekerjanya itu saat kapan. Ya, mungkin minimal 6 bulan sekali gitu. Ya mungkin bisa. Ya, boleh. Ada saran lagi. Oke, apakah ada saran lagi dari teman-teman? Mungkin untuk yang pihak terlibat tuh tadi sudah ya, kayak bagian yang divisi-divisi tadi itu. Oh, oke, oke, oke. Geologis.
Biologi atau geologis? Geologi. Oh ya, terus kan ada pengembangan AI ya. Itu kita mau kerjasama atau butuh bantuan dari pihak mana ya? Kayaknya nanti alatnya impor gak sih? Oh gitu, oke. Sama itu nggak sih butuh bagian dari teknik IT-nya dari perusahaan tambang tersebut nggak sih kan pasti ada. Jadi kayak kan kalau IT kan kayak mengembangkan teknologi gitu kan. Hmm. Jadi mungkin bisa Ya pakai berarti IT. dari divisi IT mungkin ya. Iya, itu bisa insya Allah. Ini untuk sasarannya berarti lebih ke pekerja tambang ya. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan mana? Itu lebih dibikin kayak tabel gitu nggak sih? Soalnya kita kan punya timeline buat yang pelatihan, terus juga kayak Nggak bisa bareng semua. MCU juga ada timeline sendiri, inspeksi juga ada timeline sendiri. Mungkin nanti gini aja saya bikin satu wader tambang, dua MCU, tiga eh, inspeksi, terus sama yang terakhir tuh tadi yang pengembangan pengembangan apa tuh? Pengembangan teknologi ya tadi tuh. Jadi timelinenya Mungkin sendiri-sendiri gitu nggak sih? nggak 7, dah, soalnya kan bentuk kegiatannya 7. Tapi sebentar, oh iya sih sama fasilitas tuh. Yang Iya, nomor 2 sama nomor 3 tuh bisa bisa jadi satu nggak sih? oke bisa. 1, 2, 3, 5 ya berarti. Sebentar. Ya, 5. Ini mungkin ya. Oh, Saf, Kak. Jangan gitu. Jadi kayak satu apa, terus bikin tabel. Dua apa, bikin tabel. Soalnya tamannya sendiri-sendiri kan. Apa jadiin satu? Kalau Bisa kan? aku jadi kayak di sebelah sini itu nama programnya, Eh, bentuk kegiatan. iya, iya. Ini pelaksanaan. Jadi mungkin tinggal tulis saya. Jadi kayak Oh, oke, setiap oke. berapa kali gitu. Oh, oke, 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 oke. Boleh, 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 boleh. Sama tempat. Tambahin buat tempatnya. Ini ya untuk pelaksanaan waktu dan tempat Sendiriin aja, Saf, tempatnya. sendiri. Dah. Iya. Terus apa lagi? Ke bawah coba, Saf. Sebentar. Bawah mana? Nih, anggaran dana. Anggaran dana mungkin nanti ya. Terus sekarang. Nah, mungkin dibahas nanti belakangan aja. Itu kan melibatkan dana-dana buat bentuk-bentuk kegiatan yang bakal dilaksanakan nantinya kan. Biar nggak memangkas waktu lebih banyak gitu loh. Oke, boleh. Oke. Untuk Udah ya, indikator berarti. keberhasilan. Indikator Indikator keberhasilan. keberhasilan. Mungkin Eh, itu ya, pekerja yang terkena dermatitis menurun. ya, Atau itu yang bisa. kena dermatitis itu. Itu pekerja kasus terjadinya
dermatitis kontak kulit pada pekerja tambang menurun. Terus eh, pengetahuan pekerja tambang mengenai penyakit dermatitis kontak itu meningkat. Kalau yang AI tadi itu indikatornya apa ya kira-kira? Indikator keberhasilannya. Itu sih lebih ke dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mana dari teknologi tersebut bisa di apa namanya? Itu gak tujuan Mungkin itu Adit. ya, jadi kan Iya itu benar. kan AI ya. Mungkin Mm-mm. indikator keberhasilannya itu smart meaning-nya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Boleh? Mm-mm. Dan kalau bisa gak berjalan sementara gitu loh. Bisa berjalan terus lah selama kayak gitu. Jadi Iya, pekerja boleh. yang turun ke bawah itu lebih sedikit karena Mm. ada bantuan dari AI itu. Berarti apa ya? Sebenarnya kurang lebih pun ya sama sih sama di sebelum-sebelumnya kayak sehingga kontak dari penyakit dermatitis yang ada pada pekerja itu ya bisa Turun ya? kurang berturun dengan adanya pengembangan teknologi tersebut gitu. Oke, oke. Kurang lebih gitu. Sama itu, Berarti Saf. gimana tadi? eh habit apa ya habit habit pekerja itu lebih baik gitu loh dari sebelumnya. Kayak misal sebelumnya dia kayak kurang bersih itu jadi kayak lebih 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 memperhatikan kebersihan tubuhnya gitu loh. Jadi sing mining-mining itu tadi jadi gimana? Baik, mungkin sekian rapat pada hari ini untuk pembahasan program kesehatan kerja dari kelompok kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.